ini bener nggak sih kamu nuduh begini gitu loh. Hmm. Coba cek lagi gitu. Atau sebenarnya tuduhan itu untuk orang lain. Kalau Karena sebenarnya kata, Mas Babe kan tidak di situ ya. Kasus Pak Babe itu ya mirip kayak kasusnya Pak Tom, Bu oh Ira iya, gitu ya. Yang iya iya sebenarnya iya, tidak terima apapun, tidak terima tapi apapun ini soal kebijakan. soal Ya, kebijakan, ya. betul mengambil kebijakan. Tapi tiba-tiba kebijakan itu menjadi tindak pidana gitu Iya, loh. iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amullah di podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Dan selalu narasumber yang datang di podcast ini selalu para pejuang. Dan kita kedatangan sosok ibu pejuang yang sedang memperjuangkan suaminya yang mengalami kriminalisasi. Jadi kaos yang ada di saya ini itu kira-kira mewakili suara suaminya ya. Di luar apa sih? Ini suara istri juga ini kayaknya. Ini suaranya. Di luar itu jahat, yang baik hanya istriku. Ya, Nah, dunia ini jahat, yang baik istriku. iya, Ya, iya, iya. setuju. Nanti aku beli kaosnya. Nah, Mbak Yayu, namanya Mbak Yayu nih. Mungkin perkenalan singkat, Mbak Yayu. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Gojin. Mm-mm. Saya Siti Yayuningsih, saya istri dari Babai Farid Wasdi. Nah, Mbak Yayun ini kan sekarang ditinggalkan suaminya. Sebenarnya Iya, bukan ditinggalkan ya, tapi suaminya sedang terpaksa meninggalkan anak dan istrinya. anak dan istrinya, dan sudah 6 bulan ya ditahan. Iya, mau 7 bulan ya, karena Juli tanggal 21. Mhm. Tanggal 21 dini hari, di mana tanggal 22-nya pas dia dibawa itu adalah hari ulang tahunnya. Mhm. Jadi 22 Juli itu pas kan pemeriksaan nih dari 21 Juli pagi udah berangkat sampai hampir jam 12 malam di 21 itu saya terakhir itu saya nggak dapat kabarnya ya beberapa jam yang terakhir sampai kemudian tanggal 22-nya digiring lah ya. Mhm. Terus nggak pulang sampai hari ini. Nah, untuk sebagai pengantar teman-teman semuanya, Mas Babai Pak Ridwajdi atau suami dari Bu Yayun ini adalah dulu mantan direktur, salah satu direktur di Bank DKI dan mantan dirut dari Bank Sumut. Iya. Dan waktu menjabat sebagai dirut pernah mendapatkan penghargaan sebagai direktur BPD terbaik ya. Iya, iya. Pernah ya. Ya, kurang lebih iya sih, tapi aku nggak hafal. Dari Bank DKI juga banyak penghargaan Banyak sih. penghargaannya. Iya, iya. Tapi rupanya nasib tidak selalu seiring dengan prestasi yang dicapainya. Karena nyatanya beliau sekarang harus mendekam di tahanan sudah 6 bulan untuk kasus yang sebenarnya beliau sendiri tidak pernah lakukan gitu ya. Atau kasus yang sebenarnya masih dipertanyakan. Apakah kalau ini kasus, iya ini kasus ya. Memang di blow up sudah lama. Tapi apakah Pak Babe ada di situ gitu. Nah, itulah yang dipertanyakan oleh kami baik secara hukum ya, lawyer kami juga begitu. Dari sisi kita keluarga juga begitu sih. Rasa-rasanya begitu gitu. Karena tuduhannya kan korupsi ya. Tuduhannya korupsi. Mungkin bisa dijelaskan tuduhannya, Mbak. Secara awam mungkin gini ya. Jadi Pak Babai itu dituduh korupsi yang merugikan negara. Karena pada saat beliau bekerja sebagai direktur UMKM Bank DKI di tahun 2020 itu, kebetulan beliau merangkap sebagai direktur keuangan. Karena direktur keuangannya itu kosong ya, pada saat itu direktur keuangan yang lama, di mana keuangan ini membawahi kredit korporasi. Harusnya kan Pak Babai nggak ada sangkut pautnya ya dengan korporasi, karena memang bidang tugasnya adalah UMKM. Kredit-kredit yang masuk juga kredit-kredit untuk pemberdayaan UMKM. Ada plafon maksimalnya juga yang disebut UMKM itu apa. Nah, ini Seritek ini kan masuknya ke korporasi dan nilainya pasti besar. Itu tidak di bawah Pak Babai secara langsung, tapi di bawah direktur keuangan. Hanya saja saat itu memang direktur keuangannya itu sedang kosong. Beliau promosi ke BUMN ya. Yang dapat jabatan lebih bagus ke BUMN sehingga kosong. Nah, untuk mencari ganti ini kan mungkin butuh waktu ya.
butuh waktu mencari ganti, butuh waktu mengajukan ke OJK, butuh waktu dites fit and proper gitu ya. Nah, dalam rangka butuh waktu ini, dalam kurun waktu ini, itu agak lama, ya kan? Karena kan mungkin harus berhati-hati mencari pengganti gitu. Nah, secara otomatis ketentuan perusahaannya memang kalau direktur keuangan ini tidak ada kosong, secara otomatis direktur UMKM yang menggantikan. Gitu. Sementara sebenarnya ya. Sementara sampai memang ditemukan direktur keuangan yang baru, diajukan kepada otoritas melalui serangkaian proses fit and proper dan dinyatakan lulus, baru bisa menjabat. Nah, jadi sementara inilah rupanya yang menjadi akhirnya jadi ujian. Iya. Jadi Mbak Yen melihat ini ujian ya? Kalau mau melihat ini musibah, ya awalnya begitu. Iya. Awalnya malah sial banget sih gitu loh. Aduh, Masya Allah gitu ya. Tapi kemudian kan katanya itu, jadi saya jadi perjalanan spiritual nih. Dari awalnya saya sial banget, musibah gitu ya. Sampai bukankah Allah itu satu helai daun yang jatuh aja atas izin Allah gitu. Iya kan? Apalagi ini sebuah persoalan yang besar. Kalau Allah tidak mengizinkan itu menimpa kami, tentu itu tidak akan menimpa kami. Gitu kan? Terus kemudian kalau Allah izinkan itu menjadi ujian buat kami, ya kami ada di masa itu gitu loh. Jadi saya berubah paradigmanya gitu. Dan itu lebih apa ya, di hati ini rasanya lebih plong, menerima gitu ya. Tidak denial, tidak marah pada keadaan. Walaupun kita itu kadang merasa nggak ngefek kok buat badan kita gitu. Kita denial, kita nggak terima segala macam, tapi ternyata ngefek tuh Mas. Ngefek sekali, walaupun saya biasa-biasa aja. Saya itu seminggu pertama nggak nangis. Iya, nggak bisa nangis, saya tuh pengen nangis gitu loh. Suami tiba-tiba nggak pulang, terus ternyata ada di penjara. Kan harusnya yang normal nangis ya. Waktu saya ketemu teman dekat itu, mereka diskusi gitu ya, membicarakan bagaimana ini, apa yang bisa kami tolong. Itu saya bisa menceritakan dan saya tuh pengen nangis gitu loh. Harusnya normalnya saya ini nangis ya nggak sih gitu, tapi saya nggak bisa nangis gitu. Mungkin saya denial ya saat itu ya, pengen segera gimana caranya Pak Babe pulang nih, gimana ceritanya ada di situ gitu loh. Dia direktur pengganti gitu. Nah, sampai pada suatu ketika adalah kesadaran itu, sehingga ini sebelumnya adalah badan saya dalam artian saya itu kan lagi datang bulan ya pas peristiwa itu terjadi. Saya sampai 17 hari. Saya pikir saya kan mau 50 tahun mau menopause kali ya. Kalau menopause memang katanya yang terakhir itu banyak sekali dan lama gitu. Nah, tapi udah 17 hari kayaknya nggak normal sih gitu. Saya pergi ke dokter akupunktur. Karena saya memang kalau ada yang dirasa agak berat itu saya ke akupunktur ya. Kata dokter akupunktur saya itu, dia bilang, "Oh Bu, ini bukan ibu menopause nih, ibu stres." Gitu. Kupikir dia tahu ya, karena hampir semua orang itu tahu beritanya, gitu. Di tempat saya bekerja juga semua orang sudah tahu beritanya hari pertama. Apalagi gitu ya. waktu itu diekspos ya, dan media seakan kan luar biasa menyalahkan Mas Babay kan. Luar biasa dieksposnya. Memang sih kita harus akui. Di borgol, kemudian dan fotonya paling depan lagi fotonya kan? Paling yang pertama ya. Saya sebenarnya nggak pernah lihat itu. Saya lihat 6 bulan kemudian, 5-6 bulan kemudian baru saya cari-cari apa sih beritanya waktu itu ya. Tapi saat itu memang saya mungkin denial kali ya gitu. Saya pun tidak mencari berita secara spesifik. Saya hanya berpikir ini bagaimana gitu, ini apa yang terjadi dan bagaimana ini bisa keluar dari situasi ini gitu. Nah, tapi itu ngefek ke badan saya rupanya itu. Jadi saya bleeding yang 17 hari dan dokter akupunktur saya, Dokter Rima, halo kalau nonton ya. Beliau itu yang ibu stres Bu, ini ibu stres, terus langsung ditusuk-tusuk gitu, sakit gitu ya. Jarumnya lebih banyak dari biasanya dan memang benar. Jadi mohon maaf ya, di Dokter Rima itu
di tempat praktek dokter Rima itu kan berbaring ya, Ya. kita ditusukin gitu, itu sampai kasurnya bukan kasur ini ya, kasurnya yang keras itulah Ya. ya, yang kalau ada kotoran kita juga haid kita nggak akan tembus ya, tapi itu banyak sekali. Mohon maaf ya dok, mohon maaf aku bilang gitu ya, nggak apa-apa bu, nanti diganti, nggak apa-apa gitu ya. Bayangkan setelah pulang ditusuk jarum itu kan perjalanannya 1,5 jam karena di Ya. Bekasi. Ya. Itu setelah pulang saya coba sholat isya karena waktu itu jam 9 malam dan benar berhenti. Itu luar biasa sih, makanya aku bukan promosi akupunktur ya, tapi luar biasa benar, Ya, ya, benar ya. luar biasa itu. Jadi saya berhenti Nanti gitu loh. kapan-kapan Jadi itulah, jadi ya itu kembali lagi ya bahwa denial itu nggak baik gitu. Nah, Denial itu nggak baik. perubahan cara pandang tadi ya. Awalnya kan memandang ini sebagai musibah, Musibah, kesialan, kesialan, apa ya, ya seperti itulah, kemudian sekarang melihat ini sebagai ujian. ujian. Kan Ya. mungkin ketika ini melihat sebagai musibah, kesialan itu mungkin ya kita merasa, oh berarti kita ada kesalahan kan gitu ya. Oh iya, banget. Nah, kalau ujian kita kan sebenarnya ya kita nggak salah, tapi sedang diuji kan gitu ya mungkin ya. Iya. Apa yang membuat Mbak Yayun ini yakin, seyakin-yakinnya Mas Babe Mengubah itu dari ujian, dari ini adalah sebuah ujian dan yakin musib. Mas Babe tidak salah? Kalau yakin Mas Babe tidak salah itu sih setelah saya kan pelajari ya akhirnya ya. Waktu itu bener-bener apa ya, Pak Babe pun juga waktu diperiksa sebagai saksi pertama kan pernah tuh bulan Maret atau April, dia juga nggak terlalu ngurusin gitu loh, bahwa oh ya diperiksa saksi ya datang jelasin, karena saya memang nggak ada apa-apa gitu loh. Saya nggak pernah ketemu di awal proses itu sampai proses kreditnya mengucur, memang nggak pernah ketemu. Saya sudah jalankan semua aturan-aturan bank, jadi apa yang direpotkan gitu loh, nggak ada yang perlu diinikan gitu. Jadi Pak Babe pun santai, kalau ditanya orang juga nggak apa-apa, aman kok, selalu begitu. Tidak ada warning dalam dirinya itu, "Oh, jangan-jangan ini nggak ada." Jangan nanti ke saya nih Iya, gitu kan. atau jangan-jangan orang mengorbankan saya Iya, gitu, nggak nggak ada. ada sama sekali. Dia itu bener-bener apa ya, ya saya nggak salah, ya saya jelasin, udah. Waktu itu hanya dipanggil sebagai saksi ya. Saksi. Karena merasa ya kan saya cuma direktur UMKM yang tidak Iya, ada kaitannya dengan kredit ke korporasi besar ya. betul. Saya direktur pengganti, saya UMKM, ini ketentuannya seperti ini udah diikutin Iya. gitu kan. Ya udah gitu. Nah, tadi belok dari musibah ke ujian. Ke ujian yang meyakinkan Ibu Yayun bahwa suaminya benar-benar nggak salah. Yang meyakinkan suami nggak salah. Yang pertama kan saya tahu suami saya, Iya. gitu ya. Saya tahu suami saya kalau korupsi itu jauh banget lah ya, gitu. Jangankan korupsi, debitur ngasih, ini kan disumut lama ya, 2 tahun sebagai dirut. Ngasih kacang si hobuk ya. Ya kacang si hobuk. Itu kan saya juga seneng banget kacang itu gitu. Kalau saya ke Medan juga saya selalu beli, saya bawa oleh-oleh buat teman-teman di sini. Itu ngasih banyak banget. Kacang si hobuk berapa sih gitu lah ya, gitu kan, berapa kaleng itu berapa sih uangnya, itu aja disuruh kembalikan supir saya, nggak usah ada gini-ginian gitu. Itu seperti itu gitu. Jadi ya pertama karena dari Pak Babe sendiri yang tidak mungkin gitu. Pak Babe adalah orang yang sangat memegang teguh prinsip gitu, sangat amat gitu, dan saya tahu itu. Oleh karena itu saya juga nggak terlalu khawatir gitu ya. Pak Babe ada di Medan, Pak Babe ada di waktu itu kita LDR juga, Pak Babe di Bandung dan lain sebagainya, karena dia orang yang memegang prinsip. Yang kedua, setelah saya pelajari, saya kan diberi surat kuasa sama Pak Babe, kuasa substitusi pengganti beliau ya, untuk mempelajari kasus ini. Satu diberikan kepada lawyer, yang kedua kepada saya. Karena saya mau membaca semua dokumen dari Bank DKI ya. Jadi saya harus punya kuasa nih gitu. Begitu beliau buatin saya surat kuasa, saya langsung pelajari semuanya tuh semampu saya, tentu saja ya. Ya saya bekerja 25 tahun ini ya,
mungkin saya adalah tacit knowledge saya Iya. gitu ya, yang bisa melihat masalah ini gitu loh dari sudut pandang, berbagai sudut pandang. Kalau Karena Mbak saya Yuni sendiri memang background pekerjaan juga bidang keuangan ya? iya, saya pernah jadi pengawas, saya pernah jadi peneliti, Mm-mm. saya pernah jadi pengatur Di bidang keuangan kan? perbankan Perbankan. Oke. gitu, di bidang perbankan. Jadi alhamdulillah saya punya view yang macam-macam. Ya. Saya juga tadinya kan ada orang ya ketika jadi pengawas bank, pengawas aja. Ya. Ketika jadi pengatur, pengatur aja ya. Mm-mm. Seumur-umur dia jadi pengatur. Saya kadang suka bertanya, kok saya diperjalankan pengawas, pengatur, Mm-mm. terakhir saya peneliti gitu ya. Oke. Ternyata oh ini ya, Oke. Mm-mm. gitu mungkin ya. Iya. Jadi saya oke. Jadi ada gunanya juga ya Iya. semua tacit knowledge yang saya miliki. Nah, ke pertanyaan pertama tadi, Mbak, kan bisa jadi orang itu berbohong. Ya, Mungkin ya. di depan keluarganya tadi jujur. Oh Tapi iya, apa iya, yang iya. kemudian Mbak Yuni tetap yakin? Kan kadang laki-laki kan suka di depan istrinya baik-baik, tapi di luarnya enggak kan gitu kan? Tapi apa yang secara rasional, objektif Mbak Yayun tetap merasa bahwa Mas Babe ini dikorbankan dan sebenarnya tidak bersalah? Mungkin gini ya, apa yang bikin saya yakin bahwa di depan saya dan di belakang saya orang yang sama gitu Iya, ya, iya. iya, iya. Ya karena di depan saya juga nggak selalu baik. 25 tahun menikah kan, Iya, 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 ya iya. kan. Saya tahu dia tidak selalu baik dan saya juga tidak selalu baik. Tapi untuk hal yang penting ya, hal yang pokok gitu ya, bahwa kita tidak mencuri, bahwa kita profesional itu Pak Babe bener-bener bener. Saya itu sering banget apa ya, kalau saya dilihatnya ya, apalagi pas COVID itu kan dia apa namanya, luar biasa kan dia waktu COVID itu kan 2020, 2022 lah ya, dia bekerjanya luar biasa gitu. Karena kondisi memburuk, UMKM semua tiarap segala macam, dia bekerja siang malam. Sementara dilihatnya saya selalu WFH, Ya. di rumah, di depan laptop, saya jadi peneliti. Jadi dia lihat kok santai banget sih. Ya. Kamu kerja nggak sih, Mbak? Gitu. Kamu bikin dong sesuatu untuk industri ini gitu. Jadi ada itu. Saya di 2020 saya bikin ketentuan lah, ada lah ya. Oke. Itu salah satunya mengubah undang-undang perbankan loh itu. Iya, iya, iya. Mengubah undang-undang perbankan, dan itu salah satunya karena suami saya mempertanyakan pada saat COVID, kamu ngerjain apa? Kamu menyumbang apa? Jadi yang namanya kerja keras, profesionalisme itu Pak Babe nggak bisa diragukan dari Oke. sudut pandang saya, Mm-mm. gitu istrinya. Terus yang kedua dari sisi apa namanya integritas, kejujuran, ya saya juga apa namanya ya tidak meragukan gitu loh. Karena saya pun juga sebagai istri itu tidak menuntut yang gimana-gimana. Masnya mungkin nggak tahu ya. Saya itu ditransfer sama sekretarisnya. Mhm. Oke. Jadi Pak Babe itu penghasilannya yang untuk saya ya sekian persen, itu yang transfer sekretarisnya loh. Bukan dia langsung. Bukan dia lah, karena dia kan jadi gini. Dia itu sejak awal punya sekretaris, dia bilang sama sekretarisnya, "Tolong rekening saya tiap bulan itu di-print. Oke. Kalau ada transferan dari seseorang yang tidak biasa saya kenal, kan dia nggak biasa ditransfer, Ya. dia biasa mentransfer." Suami harusnya Jadi, gitu ya. karena dia kan banyak sosialnya. Iya. Dia banyak sosialnya. Jadi kalau ada transferan masuk yang dia itu kasih tahu. Biar saya telusuri kalau memang ini namanya kan dia pejabat Karena bank ya. sering kali gratifikasi caranya begitu ya, Iya, tiba-tiba mentransfer. tiba-tiba transfer surat gitu loh. Mm-mm. Saya juga tahu beberapa hari bukan beberapa hari ya. Setelah dia di sana, Mm-mm. di Salemba itu, dari teman-teman lawyer kan saya ketemu banyak sekali lawyer. Yeah. Itu saya baru tahu loh bahwa banyak orang yang masuk ya gratifikasi itu karena dia ditransfer orang dan dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu setelah Tiba-tiba di-print gitu ya. Ada. Loh ini ada loh Iya. gitu. Oh, saya baru tuh Pak Babe lakukan dari 2018. Jadi Pak Bae sampai sedetail itu antisipasinya ya Luar biasa. untuk menghindari gratifikasi. Boleh ditanya sekretarisnya. Karena yang untuk saya pun yang saya transfer sekretarisnya, bukannya saya itu menguasai suami saya. Karena kan saya tahu berapa penghasilannya, saya tahu. Dan dia juga tahu bahwa sebagian ini ada yang sosial loh, Mah. Gitu. Jadi awalnya saya mau tahu sosialnya itu apa aja. Tapi lama-lama
udah begini aja, asalkan itu untuk kebaikan, udah nggak usah ini deh, nggak usah, saya juga nggak usah pusing gitu loh, untuk kebaikan sumbangan Ya. apa-apa gitu ya. Jadi yang penting ini adalah biaya keluarga, rumah tangga, terus ini kamu mau investasi apa gitu, karena kamu direksi gak akan selamanya loh. Saya selalu ingetin gitu aja sih. Harus mikir Jadi jangka panjang ya setelah. mungkinlah itu akhirnya dia sesederhana itu. Karena kan yang satu sebagian untuk sosial, sebagian istrinya ternyata menekankan kamu direksi itu nggak lama loh. Lalu kamu mau apa gitu? Berarti harus investasi dong gitu ya. Nah itulah yang bikin Pak Babay ya udah sederhana mungkin ya. Mau dia direksi nggak direksi dia tetap sama. Bahkan di awal-awal dia jadi direksi itu baju batiknya sering samaan dengan staff. Dia foto cekrek, mah bajuku sama. Oh iya tentu Beli Tanah Abang. karena belinya di Tamcit. Beli Tanah Abang. Tinggalnya di apartemen Tamcit atasnya kan. Kalau mau beli baju tinggal ke Tinggal ke bawah bawah, ya, gitu ya. lah. Udah nggak usah lihat merek. Yang penting kan bagus, cocok gitu ya. Dan pantes gitu. Ya gitulah. Nah kembali ke soal tadi Mbak, ini mungkin penonton juga belum banyak yang tahu detail ya persoalannya ya. Karena kan kalau yang dilihat oleh publik sekarang itu kan ini ada peminjaman kredit kepada korporasi besar, yaitu PT Sritek di Solo, ya kan? Lalu kemudian salah satu bank yang meminjamkan itu Bank DKI, lalu kemudian gagal bayar kan gitu ya? Iya. Nah, lalu disinyalir kenapa para direksi banknya ini masuk dan penjara, itu kan disinyalir ada permainan di situ. Yang kemudian sebagian mungkin ada yang terima dan sebagainya kan gitu ya. Kira-kira gitu. Itu tuduhannya gitu ya kira-kira ya. Kalau tuduhannya itu kan ke Pak Babay ada 4. Ya. Yang pertama Pak Babay dituduh merekayasa. Merekayasanya itu bukan menaikkan plafon, tapi menurunkan plafon. Jadi merekayasa kredit yang 200 jadi 150. Tujuannya supaya apa? Tujuannya di situ di dakwaan itu disebutkan bahwa supaya tidak usah ke A1 tapi di A2 aja. A1 A2 itu ini kita cara sama orang awam ya. Iya. Jadi gini, ternyata ada A1, A2, A3, ada komite kredit itu A1, A2, A3. Kalau A1 itu seluruh direksi. Kalau A2 hanya 3 direksi. Kalau A3 hanya 1 direksi. Yang lainnya adalah di bawahnya, di bawah ini direksi. Persetujuannya. Nah, itulah jadi kami bertanya-tanya terhadap tuduhan yang pertama itu kan disebutin bahwa merekayasa dengan direksi lain dan juga Sritek untuk menurunkan plafon dari 200 menjadi 150 supaya menghindari A1. Nah, ini kan tuduhan yang kabur atau tuduhan yang ini bener nggak sih kamu nuduh begini gitu loh. Coba cek lagi gitu. Atau sebenarnya tuduhan itu untuk orang lain. Karena sebenarnya Mas Babay kan tidak di situ ya. Mas Babay itu mau di A1, mau di A2 itu ada Pak Babay. Pak Babay ada di A2 karena dia sebagai direktur pengganti. Tadi itu. Tapi ketika itu naik ke A1, dia malah dia sebagai direktur UMKM dan juga dia direktur keuangan. Jadi apa untungnya dia itu merekayasa nanggung 2 resiko ya. Iya. Maksudnya gini, toh dia juga gitu loh. Mau 2 resiko mau 1 resiko tetap sama. Karena nggak ada insentif juga. Jadi kalau kamu pegang 2 direktur itu jadi insentifnya nambah nggak ada. Pekerjaan yang nambah iya. Itu kan Pak Babay juga sampaikan di pengadilan ya. Ini nggak ada insentif buat saya sesuai ketentuan bank. Ngapain gitu ya. Ngapain gitu kan. Terus kalau mau ke A1 ngapain? Terus memang di situ dibilang sih karena menghindari konsultasi dengan komisaris. Gitu. Nah, kalau di ketentuannya konsultasi dengan komisaris itu setelah rapat komite yang dituangkan dalam dokumen NK3. Kalau di dokumen NK3 itu sudah disetujui, konsultasi kepada komisaris itu tidak mengikat. Gitu. Jadi ya sebenarnya kan nggak mengikat juga, di A1 juga tidak mengikat gitu. Nah, tapi kan saya sekali lagi yang saya poin pentingnya adalah sebenarnya
Kenapa dituduh merekayasa padahal belum pernah bertemu? Oke. Belum pernah kenal, belum pernah bertemu, belum pernah komunikasi dalam bentuk apapun. Memang nggak ketemu. Jadi Pak Babay itu sebenarnya nggak pernah komunikasi, nggak Nggak pernah pernah, ketemu dengan hanya orang Sritek itu ya? betul. Dan untuk kredit ini, itu yang dilakukan dia Mm-mm. adalah hanya ikut Zoom meeting 1 kali. 1 kali. Di Itu 23 Oktober, mm-mm. dari pagi sampai jam berapanya saya nggak tahu ya, Mm-mm. karena mungkin pembahasannya panjang Mm-mm. ya. Dan apa namanya, Pak Babay kan baru pertama kali ketemu ini dokumen. Sebelumnya anak-anak legal bukan legal ya, anak-anak bisnis, anak-anak kris gitu ya, Ya. juga legal, kepatuhan, itu nggak pernah menghadap Pak Babay gitu loh. Di uraian dakwaan itu, ya kan, diuraikan itu 68 halaman. Nggak ada itu cerita anak-anak itu menghadap Pak Babay, mendiskusikan sebelum masuk ke komite, itu nggak ada. Direksi memanggil, dirut memanggil untuk apa namanya, membahas ini juga nggak ada. Iya. Uraian itu nggak ada. Yang ada Pak Babaynya nggak ada. Tapi kalau uraian itu isinya, gitu ya, kan pernah saya bacakan juga tuh di Instagram. Isinya adalah teknis dari Sritek, teknis dari Bank DKI, pejabat-pejabat di bawah direksi itu, semua ada komunikasi. Ada ketemu, ada komunikasi, bahkan ketemu fisik di saat Yeah. COVID. Ketemu Zoom meeting 2 atau 3 kali ya, ada di situ. Saya lupa, kayaknya mungkin 2 kali. Dan Dirut pun juga ketemu dengan ini ya, tim teknis ini, dengan Sritek. Sementara Gitu Mas Babay loh. nggak pernah. Nggak ada cerita di situ. Saya juga saya baca dakwaan itu sampai ini nulisnya bener apa enggak sih, ini gini, nulisnya bener pasti bener ya, karena kan sudah 5 bulan jaksa itu melakukan penyelidikan kan, memanggil saksi, saksinya ada 100 lebih pegawai Bank DKI itu yang dimintain keterangannya, pasti itu bener ya. Dan saya meyakini itu benar. Maka itu tidak ada di situ uraian Pak Babay, karena memang tidak pernah ketemu. Ya, dari saksi yang 100-an orang itu nggak ada yang menyaksikan Nggak Pak ada yang Babay. di situ, tidak tertulis gitu ya, bahwa Pak Babay, saya pernah menghadap Pak Babay, saya ketika diskusi dengan, kan di situ disebutin juga dengan Direktur Keuangannya Sritek. Ya, kalau dengan ketemu. direksi Bank DKI yang lain ada pertemuan rumah itu ya, tercatat dan sebagainya. Ada ya. satu aja di situ ya, kan ada 3 direksi itu. Yang saya baca ya di dakwaan itu hanya 1 direksi aja yang ketemuan terus dengan direksi apa namanya, level bawahnya itu, dan juga dengan Sritek, dan juga dengan direksi Sritek. Jadi dari 3 direksi itu, sekali lagi ini di dakwaan. Di dakwaannya itu tertulisnya seperti itu. Jadi Pak Babay itu di dakwaan tersebut hanya di Zoom meeting aja perannya. Di Zoom Dan itu meeting di ujung mungkin ya, biasanya sudah mau ini ya harus hadir gitu ya. Di Zoom meeting itu ya kan? Iya ya, sebenarnya kalau dari sisi proses saya pelajari itu ada di tengah, Mas. Yang di depan kan inisiasi kredit ya, mencari, menginisiasi, mengusulkan dan sebagainya. Di tengah itu analisa persetujuan gitu ya, presentasi di komite menelaah, menyetujui dan lain sebagainya. Di akhir itu adalah proses penarikan atau pencairannya gitu. Yang mana di tengah itu ketika disetujui oleh direksi, ini adalah kredit bersyarat gitu. Di NK3 itu disebutin ada 8 syarat yang harus dipenuhi sebelum masuk ke pencairan gitu, Mas. Nah itulah, disitulah yang di tengah ini memang Pak Babay ada di situ. Kalau istilahnya Pak Babay, saya ini seperti seperti bemo. Bemo itu kan rodanya berapa, Mas? 3. Bemo rodanya 3. Kalau hanya 1 di depan mau jalan, nggak bisa kan? Gitu. Jadi perlu 2 roda lagi. Nah, 1 direktur keuangan, 1 direktur risk. Yang dirangkap, direktur risk ini juga dirangkap nih. Jadi direktur IT, direktur risknya kosong, beliau juga merangkap. Direktur risiko. Nah, ini juga direktur juga. UMKM ya, direktur merangkap. Yang kredit kecil menengah, kredit kecil ya UMKM, merangkap direktur kredit korporasi, direktur keuangan. Jadi 2 di belakang ini memang dipakai
ya untuk pelengkap biar bisa jalan, Mm-mm. organisasi ini bisa Iya. jalan gitu. Yang direktur tadi yang apa namanya resiko ini kena juga sekarang. Oh iya, Masuk bertiga. juga. Oke. Karena sepertinya yang dikenakan itu adalah yang tanda tangan. Mm-mm. Nah, padahal kan sebenarnya ya nanti kita bahas lah ya. Mm-mm. Tanda tangan itu kan tanda tangan bersyarat kan, Yeah. permintaannya kan bersyarat kan. Mm-mm. Menurut saya sih nggak pas ya, Mm. gitu ya. Yang menyebabkan uang bank ini terbang ke debitur kan ketika pencairan kan. Mm-mm. Mm-mm. Sementara di saat persetujuan ini 3 direksi ini kan sudah ketat ya. Mm-mm. Sudah ketat menjaga bahwa oke, ini kredit KMK, kredit modal kerja, maka harus ada Mm-mm. buktinya bahwa dia itu untuk modal kerja. Mm-mm. Makanya mensyaratkan invoice, promes dari si debitur Mhm. gitu ya, yang menunjukkan atau valid sebagai informasi bahwa ini adalah akan digunakan untuk modal kerja. Oke. Jadi kalau itu terselenggara dengan baik ya, Mhm. kalau dilaksanakan dengan baik oleh yang berwenang, pejabat-pejabat yang berwenang, mestinya Mm. ini nggak ada sih. Tadi kan kita sudah menjelaskan, Mbak Bayu sudah menjelaskan soal keyakinan, kemudian habitnya Mas Babai, kemudian soal dia tersangkut ya karena tanda tangan, ya, karena posisi yang sementara. Sekarang ada nggak mungkin buktinya bukti yang terbalik atau gimana ya, bahwa Mas Babai itu memang benar-benar tidak terima apapun? Kalau tidak terima apapun itu di dakwaannya jaksa kan ada 68 halaman ya. Mm-mm. Itu memang disebutin tidak ada keterlibatan Pak Babai dalam hal suap. Tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan bahwa Pak Babai itu menerima uang. Jadi di dakwaannya pihak kejaksaan pun memang menyatakan bahwa Babai tidak terima apa? Tidak terima. Tidak Sementara ada direksi kalimat yang itu. lain terima ya? Nah, Ada keterangan? ada Oke. keterangan. Oke, Dan artinya Mas jaksa Babai sudah sudah tahu. jelas-jelas clean, Iya, tidak terima apapun dari proses pencairan kredit itu ataupun sebelumnya gitu ya? ya Nah. kan gini Mas. Ini kan sudah diperiksa 5 bulan ya. Mm-mm. Dengan ratusan saksi dan juga dari Bank DKI ratusan saksi, dari pihak debitur juga direksi-direksinya semua sudah diperiksa, yang di bawahnya juga semua sudah diperiksa, sehingga menghasilkanlah dakwaan yang 68 halaman. Artinya kan ini sudah terverifikasi dari banyak orang kan. Dan di situ di uraian dari 68 halaman tidak ada satupun yang menyatakan Pak Babai itu menerima dari manapun, baik dari debiturnya maupun dari pihak Bank DKI itu sendiri. Oke. Gitu. Sementara yang lain ada ya, ini saya baca ada ke yang lain walaupun nggak usah disebutin ya. Tetapi itu jelas. Jadi kalau boleh saya bilang kasus Pak Babai itu mirip kayak kasusnya Pak Tom. Oh iya. Gitu ya. Yang sebenarnya tidak terima apapun. Tidak terima apapun. Tapi ini soal kebijakan. Soal kebijakan, betul, mengambil kebijakan. Tapi tiba-tiba kebijakan itu menjadi tindak pidana gitu loh. Iya. Kalaupun yang melakukan itu orang lain dan tidak terbukti dia melakukan, mestinya kan tindak pidana itu ada pada orang lain. Pada orang lain, bukan pada Mas Babai kan? Bukan pada Pak Babai. Karena apa? Karena kolektif kolegialnya itu ada pada perdatanya. Ada pada persetujuan memberikan kredit yang dengan persyaratan tadi. Ya, itu memang bareng-bareng karena seperti bemo. Kalau dua ini nggak ada, ya nggak bakal. Roda sendirian di depan nggak bisa jalan gitu ya. Dan kredit Bank DKI tidak akan tumbuh, gitu kan? Ini kan kebijakan perdata kan. Nah, ketika mau diseret ke pidana, kan mestinya ada tindak pidananya di situ. Apakah itu merekayasa, memanipulasi, menerima suap atau gratifikasi, semualah yang pidana, bukan yang perdata ya. Nah, sementara yang pidana ini memang ada di dakwaan, tapi bukan ke Pak Babai. Ke oknum yang lain. Ke yang lain gitu. Direksi yang lain ya. Iya, dituduhnya yang kolegialnya ini yang di arah perdatanya gitu loh. Ya harusnya selesaikan perdata nih yang kolegial ini. Karena yang pidana ini tidak dilakukan bareng-bareng gitu loh. Dan dakwaan itu sendiri juga membunyikan seperti itu. Kan sudah melalui proses yang panjang kan, sampai menghasilkan dakwaan gitu kan. Jadi kalau orang lain yang melakukan,
dia melakukannya sendiri, ya mestinya kenapa harus dibawa-bawa Ya. gitu. Dan di Indonesia sekarang kasus model-model begini setelah Pak Tom, ya Pak Tom itu fenomenal ya, artinya sebelum dan sesudahnya pasti, dan banyak model-model kasus begini juga. Jadi Ya, akhirnya nanti orang-orang yang jujur ya, tapi profesional akan takut untuk bekerja. akan takut, dan mungkin kalau orang yang belum masuk akan tidak mau sih. Tidak mau. Nah, artinya Ya, kan kita saya jadi dengar sih orang-orang begitu. pinter, orang-orang yang bagus-bagus, Oh akhirnya iya, nggak berani lebih baik nggak bekerja. usah, Lebih baik nggak nggak usah. usah, Iya, karena resikonya itu terlalu besar terlalu besar. gitu, Iya. terlalu besar dan terlalu agak pasti gitu loh, Mm-mm. Mm-mm. iya kan? Iya. Karena kan semua perdata bisa dipidanakan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi kalau menurut saya sih sudah hampir pasti ya. Iya. Jadi ya mungkin ya, karena kan saya dengar orang-orang baik ini, orang-orang yang baik di luaran sana Mm-mm. gitu ya, itu pada takut ketika ditawarin ini ya. Posisi-posisi yang strategis ya. Iya, iya. Mhm. Ya, Ini karena yang rugi seperti kan itu. sebenarnya Indonesia nanti ya, karena kemudian orang-orang yang berintegritas, yang Dan baik, profesional takut untuk duduk dalam posisi-posisi yang strategis. sepertinya akan seperti itu Nah, sih. sementara posisi strategis kan tetap ada. Iya. Akhirnya akan diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten Atau dan yang tidak berintegritas. atau tidak berintegritas. Ini teman-teman. Iya, iya. Jadi, Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi arahnya ke sana gitu. Kalau kita bilang apakah Indonesia rugi, walau a'lam ya. Ya waktu yang akan membuktikan sih. Ya, ya, ya. Iya. Nah, Mbak, tadi kita udah bicara dari sisi kasusnya, hukumnya. Sekarang Mas Pepe ditahannya di Semarang, saat Semarang ini ya. Proses Semarang. sudah sidang keberapa ini ya? Sidangnya itu 1, 2, baru 2. Mhm. 1 pembacaan, 2 eksepsinya Pak Babai, 3 pembacaan tanggapan dari JPU, udah 3. Udah 3 ya. Nanti Jadi mau nanti makin keempat ada tanggal sidang-sidang berikutnya. 20, ya tanggal Belum 20 pembacaan Januari. putusan belum ya? Belum putusan selah itu, Iya, belum, iya. setelah ini nanti. Semoga dari cerita Mbak Yun ini banyak orang mendengar dan terutama juga yang pemegang Amin kebijakan ya ya. robbal alamin. Karena Mudah-mudahan jangan sampai kasus-kasus kayak Pak Tom Bu Ira yang sekarang juga menimpa Mas Bebe itu terus berulang. iya, Ya, iya. menimpa kader-kader terbaik bangsa gitu. Iya. Dan saya rasa gini ya, sebenarnya kan pengadilan itu punya hak penuh ya untuk memutuskan dengan objektif. Ya. Ya, karena disitulah fungsinya, fungsi dia dalam bernegara di Indonesia ini ada di pengadilan. Jadi mestinya sih nggak perlu sesuatu yang sudah terang benderang, itu nggak perlulah di presiden gitu loh. Benar nggak sih? Iya. Kalau semua seperti Harus ini, ke presiden semua. nah apa fungsinya pengadilan sebagai tempat mencari keadilan yang objektif? Kan selalu semboyannya waktu saya pertama masuk ke Salemba itu demi keadilan. Iya. Ya kan, saya kurang ini ingat persisnya karena nggak boleh foto kan. Iya. Ya, jadi tapi yang begitu tertancap dalam ingatan saya, demi keadilan, gitu kan. Artinya kan di sana tempat mencari keadilan, nggak perlu kemudian dikoreksi, ya kan. Terus kemudian kayak Tom Lembong itu hakim atau jaksa itu yang kena kasus etik. Ya sekarang hakimnya ya, Hakimnya ya kena kasus etik. diadukan. Karena mereka adalah pemegang keadilan itu sendiri. Ya jangan sampai salah, jangan sampai dikoreksi, dan jangan sampai kena kasus etik gitu loh. Jadi kami sangat berharap sebagai sebuah struktur yang penting di negara ini, mereka memang menjalankannya dengan keadilan gitu. Nah, Mbak Yun, ini kan sebenarnya berat sekali sebenarnya. Mbak Yun mungkin di sini kelihatan senyum, tapi saya menangkap memang di hati yang paling dalam itu sebenarnya sakit sekali ya, karena hukuman ini kan tepatnya ujian ya. Dari sisi Mas Babenya sudah begitu dihancurkan namanya, termasuk kan keluarga ya. Iya pasti. Anak-anak gimana? Iya pasti. Pastilah itu, karena bagaimanapun
itu keluarga kan yang paling duluan menanggung ya, Iya. setelah yang bersangkutan ya. Mhm. Kalau anak-anak itu ya pastilah, terutama anak saya, semua anak saya. Kalau anak saya yang kedua kan waktu itu ada di rumah ya, yang Mhm. satu belum berangkat ke UGM. Jadi waktu penangkapan itu di rumah? Di rumah, belum Mhm. masuk, kan itu 22 Juli ya, Iya. jadi anak-anak masuk kuliah pertama kali itu Agustus kan ya. Oke. Ya kan 2 yang ikut saya tuh, Mhm. yang pertama sama yang kedua. Yang pertama itu memang kerja ada di Jakarta, yang kedua itu belum masuk Oke. kuliah. Jam subuh lah, mau azan subuh. Itu Mhm. kan saya nggak bisa tidur tuh. Begitu saya dikasih tahu sama supir saya, gedor-gedor kamar saya dikasih tahu, terus saya bengong, Mhm. saya bingung, saya Mhm. harus apa, terus saya cari berita internet gitu ya. Mhm. Saya lihat tuduhannya, ya waktu itu saya juga heran, oh begini tuduhannya gitu ya. Nah setelah itu mau azan subuh itu saya bangunin tuh Oke. yang berdua, saya ketok-ketok kamarnya, saya bangunin karena menurut saya mereka harus pertama kali tahu Mhm. adalah dari orang tuanya, Oke. bukan dari pihak lain, bukan dari media massa. Ya mereka sambil setengah ngantuk gitu ya, tapi mau keluar dan mendengarkan saya sampaikan apa adanya gitu ya. Saya juga lupa kalimat saya waktu itu apa, tapi yang jelas saya tekankan ini adalah kebenaran yang dari orang tua. Mhm. Nanti setelah ini kalian akan tahu semua beritanya Oke. gitu. Karena kan memang setelah itu memang masif Iya, banget iya, gitu ya. berita di mana-mana. Iya, masif banget, videonya diborgol, dipakein rompi Iya, iya. orange, terus kemudian di-share, kemudian ya seperti itulah Karena ya. waktu itu sebenarnya ya agak blended dengan soal politik juga sih, Mbak. Karena seakan-akan Hmm, Mas Babe itu mm-mm. dipecat dari Bank Sumatera Oh iya Utara karena waktu itu gubernurnya bener. baru Bobby gitu ya. Ya, 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 Iya ya, kan? ya, betul. Itu Heeh. Jadi bulan Juni kan Pak iya, Babai heeh. diselesaikan di Bank Sumut ya. Iya, heeh. Jadi seolah-olah kayak dia memang terlibat banget di Sritek Mhm. sehingga diberhentikan Dari Bank Bank Sumut Sumut. sebagai Bukan dirut kan. diberhentikan sih, dia mengundurkan diri gitu ya. Tepatnya kan mengundurkan diri kan. Mengundurkan diri gitu ya. Nah itu Kan memang beritanya happening banget tuh di bulan iya. Juni tuh. Mhm. Apalagi Juli udah Iya. itu, Dan wah luar orang biasa. mengait-ngaitkan Pasti, apapun ya mau pasti. dipecat atau mengundurkan alasan Iya, pengunduran diri karena kasus di Sritek, Sritek. korupsi berapa Iya, miliar ini heeh. gitu kan. Padahal Luar kan biasa. kalau mungkin sebenarnya lebih karena tidak sevisi dengan gubernurnya Nah, kalau yang yang baru. itu saya kurang paham sih. Hmm, Saya kurang paham, tapi sebenarnya kan itu hal yang biasa. iya. Di semua BPD itu kalau gubernur ganti ya supir BPD-nya ganti. Mm-mm, Kan mm, gitu. Kita bisa maklumi lah itu. mm-mm. Pak Babai pun ketika di DKI ini gubernur ganti, beliau juga diganti kan. Diganti ya, itu Beliau kan biasa ya. satu periode, waktu itu lanjut diangkat Mm-mm, lagi sebenarnya sama mm, gubernur lama. Tapi gubernur pengganti ini kan mengganti mm-mm. beliau dan juga setelah itu Iya. juga ada yang diganti Karena pasti lainnya. pemimpin atau gubernur yang baru itu punya orang ya kan untuk duduk di posisi itu kan. Nah, itu Biasanya kan mungkin Mas begitu ya Kojin dalam yang lebih politik. tahu kalau orang politik ya. Iya, Tapi tapi fenomena itu kan ada yang ya. ada itu biasa Kita dan bisa, sebenarnya nggak ada kaitannya dengan hmm, urusan yang Sritek ini ya, kan tapi gitu. itu memang berdekatan banget Iya, itu. berdekatan banget sehingga orang Berdekatan banget, mengait-ngaitkan. berdekatan banget itu, dan ketika orang mengkaitkan itu, ya sah-sah aja sih. Mhm, Heeh. mhm. Sampai kemudian makanya kan Mas Kojin bisa tahu kan suasana batin Iya, kami ya. Jadi kami 5 bulan itu betul-betul terstigma iya, gitu ya. iya, Bahkan teman dekat saya juga nanya pun nggak berani, iya, takutnya kalau benar iya. gitu. Orang-orang pada menjauh ya, pada menjauh Oh ya. iya pasti, Mhm. kalau minimal mereka tidak menjauh tapi nggak berani nanya. Nggak berani nanya Nanya karena pun nggak berani gitu loh. jangan-jangan benar kan gitu ya. Iya, karena kalau mereka bertanya kan kami bisa menjelaskan. Mhm, Tapi kan nggak ada yang nanya ketika sudah sampai sekarang ini ya. Kami sebenarnya mau nanya, tapi kami takut mhm. karena kan ini korupsi ya, Iya. dan di blow up sedemikian rupa sehingga seolah itu benar, Mhm. ya Baru kan? agak mulai clear itu sekarang ya, apalagi setelah ada Setelah tuntutan ada, jaksa betul, yang setelah justru malah tidak menunjukkan adanya Mas Babe itu menerima sesuatu. betul, betul sekali. Justru setelah itu kami speak up Mhm, karena kami ada dokumen
ya, dokumen ini bukan dari kami, Iya. ya. Dokumen ini adalah dari yang memeriksa selama 5 bulan ini, dan bisa dibayangkan ya, 5 bulannya kami itu, ya kan, hanya apa yang bisa dilakukan itu apa coba? Nggak ada membela diri, nggak ada, betul nggak? Mau klarifikasi orang mungkin, yang namanya penjahat ya klarifikasi, ya kan? Yang namanya orang salah ya menutupi diri, menutupi fakta-fakta, memoles, kan seperti itu. Itu bukan sebuah suuzon ya, tapi sebuah logika berpikir gitu loh. Sangat wajar dengan kondisi yang seperti itu. Satu, diberhentikan di tempat lama, kemudian di blow up, diborgol, kemudian narasinya, ya, narasinya korupsi 150 miliar, banyak banget. Begitu orang lihat 150 miliar, wah dapat berapa itu? Selalu. Betul. Walaupun itu paling kecil di antara yang lain ya. Karena bank-bank lain itu sebenarnya kreditnya lebih gede ya? Lebih gede. BJB itu kalau nggak salah ya, bisa dilihat di Google. BJB 350 miliar, Bank Jateng 550 miliar atau kebalikannya aku lupa. Bank Nasional? BUMN waktu itu pas yang sama ya, pas di periode yang sama. Sekarang aku nggak tahu apa dilunasi apa enggak, kan kita nggak tahu ya posisi terakhir. Tapi posisi yang sama pada saat Pak Babai itu ditahan, pada saat 2020 gini, pada saat Bank DKI mau memberikan kredit, dia kan meneliti slik ya. Kredit-kredit macetnya si Sritek ini, bukan kredit macet, posisi kreditnya Sritek di bank-bank lain. Itu ada 20 lebih bank. Wow. Iya. Jadi Sritek itu ngutang pada 20 lebih bank. Iya, tahun 2020. Oke. Bahkan analisa kredit-kreditnya itu ada 3 halaman sendiri loh, karena saking banyaknya. Karena kan harus diteliti semua, pengurus Sritek satu-satu sebagai individu, pengurus Sritek, pemilik Sritek, ya. Terus kemudian Sriteknya sendiri, Sriteknya sebagai PT sendiri. Itu ada 20 bank lebih, dalam dan luar negeri. Banyak sekali, bisa dilihat di Google lah ya, bisa dilihat di Google. Di antaranya BUMN itu ada 2,5 triliun. Wow. 2,5 triliun kredit sindikasi. Jadi nggak sendirian, si dia Sritek bareng-bareng. ini kayak ngerampok di mana-mana ya. Iya kan, dalam tanda kutip ya. Karena kan ini kalau pinjam bilang merampok saya nggak berani ya. Kalau saya nggak berani, tapi pada saat itu pinjamannya itu dipercaya oleh perbankan, sedemikian banyaknya bank percaya. Artinya kan memang secara laporan keuangan atau kondisi di atas kertas di tahun 2020 itu dia bagus banget. Gitu. Kalau sekarang kemudian di dakwaan, sekali lagi di dakwaan ya, kalau kemudian di dakwaan itu disebutkan dia merekayasa laporan keuangannya, ya 2020 itu siapa yang tahu? Ada 20 bank berarti. Bank-bank lain harusnya kena juga ya? Kena kalau Tipikor kan mereka bukan bank milik negara. Oh iya. Tapi kan ada bank milik negara juga tadi, Bank Jateng. Iya. Kena juga ya Bank Jateng ya? Bank Jateng kena barengan, BJB barengan, BPD semua diproses duluan. Yang BUMN yang seperti saya sampaikan di 2020 itu ada, dan kita bisa lihat kok di Google. Tinggal saya juga carinya di Google, terus cari di mungkin laporan websitenya kejaksaan gitu ya. Kemudian di media lah. Saya bacanya di media sih. Teman-teman juga bisa searching kan. Memang BUMN itu besar sekali. Ngasih kredit ke daripada yang BPD ya. Itu lebih besar BUMN. Kenyataannya begitu, bukan berarti saya point out kok BUMN enggak gitu, jangan gitu. Nanti saya dimarahin nih sama diri. Tapi kenyataannya begitu kan, sama-sama bank negara ya. Kalau tadi 20 bank itu kan campuran, bank swasta, bank BUMN, BUMD. Yang kena undang-undang Tipikor itu kan yang ada kepemilikan negara, BUMD dan BUMN. Kalau swasta ya sudah, mereka ya membukukan, mereka harus punya CKPN sih, harus mencadangkan kerugian. Jadi di ketentuan perbankan itu harus kalau
kredit itu tidak lancar, ya bank itu harus mencadangkan kerugiannya. 5, 15, 50, 100%. Kalau sampai kayak gini kreditnya macet seperti ini, maka pencadangannya 100%. Jadi bank harus mengalokasikan dana dia untuk pencadangan selain mengupayakan, karena kan perdata masih jalan terus. Dan Sritek ini bukannya tanpa jaminan. Dia ada jaminan, jaminannya negative pledge, yang mana itu jaminannya jadi jaminan bersama, pari passu. Jadi nanti dapatnya itu semua kreditur-krediturnya, bank-bank tadi, dan kreditur selain bank juga. Begitu asetnya dilikuidasi kemudian dijual mungkin ya sama kurator, karena kan ini udah masuk ke pilot, jadi urusan asetnya itu bukan lagi dipegang sama bank, tapi sama kurator gitu ya. Nah itu nanti ketika hasil penjualannya itu untuk menutup mengembalikan kreditnya, dan ini kan sedang berjalan. Bank itu dari sisi keuangannya sudah mencadangkan, karena kalau tidak mencadangkan nggak mungkin. OJK pasti minta itu mencadangkan. Jangankan macet, belum macet aja udah minta pencadangan 15%, 50% gitu ya. Apalagi macet, cadangannya 100% dari nilai kreditnya. Terus kemudian menunggu kurator menyelesaikan pekerjaannya, ya kan, untuk menjual-jual itu semua, bisa jadi lunas. Kan kuratornya juga selama ini nggak ngasih tahu kan berapa hasil penjualannya asetnya kan. Bisa jadi memang bisa dikembalikan itu kredit-kredit itu, bisa jadi tidak seluruhnya, tidak 100%-nya, bisa jadi lunas, bisa jadi juga lebih besar, karena kan negative pledge itu perjanjiannya yang dijaminkan itu secara bersama-sama. Negative pledge itu adalah aset yang sudah ada maupun yang akan ada. Ya, seperti itu klausulnya. Jadi ya bisa jadi lunas, bisa jadi lebih banyak. Semua belum sampai kurator mengumumkan gitu ya. Baru kita ketahuan bahwa ini bisa ditutup nggak sih gitu. Nah, kembali ke soal keluarga tadi, Mbak. Anak-anak tadi setelah, kalau berapa anaknya, Mbak? 3. Suasana psikologis mereka sekarang gimana? Kalau kita bicara sekarang kan udah 6 bulan ya, sudah berjalan, pasti sudah lebih stabil secara secara emosi, secara suasana kebatinan, sudah lebih terbiasa. Ya kayak si bungsu ini kan ada di boarding school, sudah terbiasa kalau ayahnya itu nggak akan menengok. Itu SMA ya? SMP. Sebelumnya meskipun ayahnya itu ada di Medan, karena kan tiap minggu atau 2 minggu sekali pulang ya. 2 minggu sekali itu pasti nengok si bungsu. Ya, nengok. Kalau ke Jakarta pasti mampir, pasti nengok 2 minggu sekali. Dan dia sudah menyesuaikan bahwa ayahnya nggak akan datang-datang sampai membebaskan lah ya, sampai dibebaskan gitu. Awal-awal sampai 4 bulan itu kan pasti 2 minggu nggak datang, oke, sebulan, 2 bulan kan dia bertanya kan, ayah di mana, gitu kan. Nah kebetulan supir saya jawab, Kak, saya nggak sampaikan kan. Supir saya bilangnya ayah lagi cari kerja di Kalimantan. Gitu. Jadi mungkin biar jauh gitu ya, jadi nggak usah tanya lagi gitu, maksudnya mungkin begitu ya. Kalau saya, ya kan lagi cari kerja, nanti juga kesini gitu. Nah sampai suatu ketika itu adalah di boarding anak saya ini ada namanya jadi pas tasmih itu, mah aku tasmih, dan dia merasa bahwa tasmih itu perjuangan banget. Ya, juz 30, juz 29 itu harus hafal gitu ya, perjuangan banget buat dia. Jadi dia ingin pas saya tasmih nanti pada datang ya, gitu, menyaksikan saya tasmih. Dia kan baca tuh 1 juz itu tanpa teks gitu. Nah permintaan dia itu 3. 1, guru ngajinya waktu SD. Jadi walaupun dia di sekolah Islam, tapi dia juga kita panggilkan guru ngaji yang seminggu 2 kali. Nah pada saat tasmi itu
yang datang saya banyakin nih. Mm-mm. Kemudian ada neneknya, ada om-omnya, saya minta hadir. Kakak-kakaknya ada semua Oke. lengkap. Jadi dia itu paling banyak pas tasmi itu. Orang Oke. mah biasanya orang tua aja kedua Iya. gitu ya sama adik-adiknya gitu. Ini semua hadir. Dia juga seneng dan mungkin dia waktu itu harus konsentrasi kali ya. Mm-mm. Kemudian udah selesai. Ya memang dia tanya sih, ayah mana? Gitu kan. Iya. Oh ya ayah lagi ini gitulah Mm-mm. gitu. Terus kemudian, nah sampai mungkin puncaknya ya, udah 4 bulan itu mungkin dia nyari kan. Terakhir itu dia liburan nih di rumah. Ternyata ayah juga nggak ada kan. Mm-mm. Katanya ayah udah selesai dari Bang Sumut gitu. Kok nggak ada juga di rumah gitu. Nah suatu saat mungkin dia marah atau bagaimana. Aku benci ayah meninggalkan ibuku jadi single fighter. Dia ngomong kayak gitu tuh. Aku tasmih nggak datang, aku ini nggak datang, aku benci sama ayah. Nah kan aku merasa wah kayaknya harus ngomong deh. Iya. Kan suatu saat juga tahu ya Mm-mm. Mm-mm. gitu ya, di medsos juga dia akan tahu walaupun 4 bulan itu saya jagain dia nggak lihat medsos gitu ya, tapi ya sudahlah, saya nanti suatu saat saya akan ngomong, cuman saya pelan-pelan, takutnya salah persepsi gitu ya. Saya pelan-pelan, saya itu seminggu sekali kan datang ke sana ya. Jadi liburan itu juga udah selesai begitu aja lah ya. Saya juga nggak ngomong juga ke dia. Nah, saya mau pelan-pelan gitu loh, biar saya cerita dulu. Ada ya orang yang tidak melakukan kejahatan, dia seorang yang baik, seorang yang jujur, yang bekerja profesional, dari Tom Lembong gitu ya. Saya mau pelan-pelan nih, satu-satu saya ceritain. Nah, ayah kamu kebetulan di posisi yang sama. Saya mau kayak gitu awalnya. Skenarionya begitu. Iya, sampai beberapa bulan gitu ya. Iya. Saya mau seperti itu. Tapi ternyata pada saat saya mengunjungi, dia masih marah gitu ya ke ayahnya. Nah, aduh, kayaknya saya jangan kelamaan nih gitu. Akhirnya saya ceritakan. Ya saya tiba-tiba aja cerita lah gitu. Ya jangan begitu sama ayah. Ayah itu nggak gini-gini, begini gitu. Akhirnya harus terjadi juga. Ngomong Dia apa adanya gitu ngomong ya. apa adanya sambil saya ceritakan backgroundnya singkat jadinya. Mudah-mudahan dia bisa menerima. Saya pikir begitu ya. Ya dia nangis. Oh dia nangis. Terpukul sekali. Wow, dia terpukul sekali. Terus apa sih korupsi itu kayak apa gitu kan? Mungkin kan dalam benaknya kayak gitu. Terus kemudian nangis, terus diam. Saya juga jadi agak lama di situ. Saya pulang jadi lebih malam gitu ya. Sampailah itu kan hari Ahad ya, hari Minggu. Gini aja deh nanti, karena dia mau nanya, aku mau nanya sama ayah gitu. Oh ya, ini hari Minggu, nanti hari Selasa ya. Izin ke guru, mama mintakan izin. Kamu bisa tanya langsung ke ayahmu mengunjungi di Rutan Salemba. Nah itu benar itu. Selasa pagi dia dijemput supir. Saya kebetulan Selasa itu hektik banget. Saya nggak mendampingi. Saya pergi ke Salemba itu makan siangnya. Jadi saya udah di warung di depan Rutan Salemba. Saya udah nungguin dia di situ. Dia datang tuh udah jam 12. Saya kan nyampe sana mungkin mau jam 1 ya. Nah saya tanya gitu kan. Dia kan udah puas, udah ketemu ayahnya. Katanya dia mau bertanya langsung. Dan dia ketemu di warung itu ngeluarin kertas. Ini mah tadi aku udah nanya ke ayah. Aku udah catat semuanya. Jadi rupanya dia inisiatif ketika tanya sama ayah. Dia catat. Iya, dia bertanya, gimana sih ya ceritanya? Sini aku catat dulu. Aku taunya dari orang lain. Dia bilang gitu ketika ketemu sama ayahnya. Mungkin pertama kangen-kangenan kangen-kangenan. Tapi dia nggak nangis gitu, nggak nangis. Terus dia, ini mah ternyata begini ceritanya mah. Dia punya catatannya itu. Terakhir itu di catatan kronologis versi anak-anak dia. Di situ ada tulisan Free Babai. Kayak Free Palestine, Free Babai. Bebaskan Babai. Iya, karena dia tahu ceritanya, jalur ceritanya. Nah, di tulisan itu tuh yang dia mencatat dari ayahnya itu, saya juga terharu. Tapi ya alhamdulillah kamu sudah tahu. Jadi ini itu anak usia SMP ya? SMP, 14 dan tahun. akhirnya bisa memahami ya konteks. Iya, dia bisa memahami saat itu karena pertanyaan dia sudah dijawab. Apa yang ayah lakukan? Ayah nggak terima uang, ayah sedang bekerja, gitu ya. Ayah sedang bekerja, ini pekerjaan yang sehari-hari ayah lakukan, gitu.
seperti ini prosedurnya, begini, ada di situ gitu ya, dijelaskan supaya dia dalam konteks anak-anak pun dia bisa memahami picture dari peristiwa ini seperti apa Dan yang gitu. terpenting adalah dia tahu bahwa ayahnya ini orang baik, Iya, orang tidak iya, bersalah iya. dan jadi korban, kan gitu ya. Kalau sampai jadi korbannya mungkin saya nggak tahu ya apa dia sejauh itu, tapi dia tahu ayah saya itu sedang bekerja, Mhm, bekerja baik, mhm, prosedurnya semua diikutin, mhm, tidak menerima uang, mhm. tidak pengenal juga, dan dia di penjara Ya, gitu. Seperti Tom Lembong. Nah, ya. Nah, gitulah. seperti Tom Jadi, Lembong, bener kan. nah itu terakhir Paling enak itu gitu ujungnya, seperti iya, Tom Lembong. iya, karena kan Tom Lembong lumayan terkenal ya. Ya, jadi dia Dan udah bahkan paham ya. ya, iya, dia Mhm, sangat paham. mhm, Dia sangat paham Tom Lembong. Jadi ketika dia sudah seperti itu, oh mhm, saya udah tenang nih. mhm. Berarti dia sudah mendapat pengetahuan ya atau Ya, informasi yang benar ya, gitu. Karena apa? Karena kan namanya anak korban koruptor, cap mhm, koruptor, ya, itu kan stigma masyarakat ya, ya, atau bahkan dia sendiri gitu loh. ya, Dia sendiri, aduh orang bilang apa ya, ya. gitu kan. Apalagi dia hidup di pesantren, bisa jadi kan Apalagi hidup di tekanan pesantren. dari, ya kan. Ya, alhamdulillah sih teman-temannya enggak sih. Temennya Teman-temannya, baik. guru-gurunya Mhm, enggak mhm, mempersoalkan itu. Dan ketika aku tanya ke anakku yang kedua juga gitu. Ya nanti kalau ada temanku yang enggak mau main, enggak mau kenal, kan dia baru kan, yang dua itu kuliah ya. kuliah. Ya sudah enggak apa-apa mah, enggak apa-apa. Kalau ada temanku yang masih mau teman sama aku, lah itulah teman yang Mhm, sebenarnya. mhm, Enggak mhm, apa-apa gitu. mhm, Enggak berteman juga enggak apa-apa. mhm, Eh, kalau yang mau berteman sama aku berarti itu teman yang sejati mah. mhm. Oh, oke. Karena kan aku takut ya, karena dia baru pertama masuk ya. Iya, Sedangkan kuliah berita di ini semester awal ya. semester awal baru Mhm, masuk dan di bulan Juli itu kan santer banget ya, gitu ya. Walaupun mungkin juga nggak notice juga bapaknya dia ya, ya, ya kan? mhm, Nggak notice juga mungkin sih. Tapi dengan bekal mental yang seperti itu kan ya, kita tenang ya. tenang. Berarti kamu nggak akan goyang nih. Ya, Itu teruskan aja masa mudamu, mhm, gitu ya. Teruskan kamu maunya apa, nggak usah terbebani dengan masalah orang tua mhm. gitu. Ya alhamdulillah sih. Kalau anak pertama lebih siap lagi karena udah bekerja ya. Atau, Eh justru kan ini dia bekerja di sektor perbankan juga ya. mhm, Ya mungkin dia terpukul mungkin ya. ya, Awal banget minggu pertama mungkin dia terpukul mhm, dan dia pelajari itu orang-orang tahu di minggu kedua, ketiga kok mhm, gitu. Tapi minggu pertama itu dia agak terpukul sih mhm, gitu. Dia terpukulnya itu ya. Saya perhatikan kan saya juga sedang menata hati kan. ya, 1 minggu pertama kan saya sedang suami nggak pulang, ya, terus koruptor pula beritanya, mhm, terus di mana-mana seperti itu dan teman-teman juga ya walaupun teman-teman nggak bertanya sama saya mhm, gitu ya, atau tetangga nggak bertanya sama saya, tapi kan saya tahu mereka tahu gitu loh, mhm. ya kan. Nah anak saya yang pertama itu tiba-tiba dia potong rambut tapi pakai gunting dan ada yang botak Oh, gitu loh, motong rambut diri sendiri pakai dia sendiri yang, pakai gunting iya, gitu ya. heeh. Ini kenapa ya, ini anak kenapa sih kok potong rambut kayak gitu loh. Belentong-belentong gitu ya. Iya, saya bilang kamu nggak malu kayak gitu kan Mhm, ngantor gitu ya. iya, Itu hari libur sih mhm, dia seperti itu. Terus rapihin aja deh, mhm, mhm, digundul sekalian rapi, masa kayak gitu potong rambut mhm, jadi ada yang poak-poak di sini gitu. mhm, Ya saya nggak tahu apa yang terjadi ya, mhm, apa dia tiba-tiba marah sama diri sendiri mhm, gitu ya, terus kemudian nggak tahu lah, saya nggak ngerti kenapa dia seperti itu. mhm, Tapi setelah itu dia pergi ke tukang potong rambut mhm, dan akhirnya bener-bener botak karena kan mhm. nggak sama kan, ada yang petak-petak, pitak-pitak gitu kan, Iya, akhirnya iya, dibotakin itu mhm. ya begitulah. Yang terjadi itu Dia seperti itu. dia mengekspresikan kegalauan istilahnya waktu itu ya. Bisa jadi karena kan itu sesuatu yang nggak ada yang sakit kok, di badan ini nggak ada yang sakit, nggak flu, nggak Iya, batuk, nggak tersayat, nggak apa gitu kan, nggak ada yang sakit ya. Tapi ketika itu kan lebih pada ih, orang ngelihat aku kayak apa ya, mungkin seperti itu, atau ih kenapa ayahku digituin ya mhm, itu, atau
ayahku selama ini selalu mengajarkan begini ya, kenapa dia begitu? Iya, Mungkin iya, seperti itu ya. iya. Walaupun kami sudah sampaikan yang sebenar-benarnya di awal Tapi tadi, kan tetap belum yakin ya awalnya ya. kalau yakin sih yakin. Hmm. Cuman ini kenapa ya gitu, mungkin pertanyaannya begitu kan, kita nggak tahu. Saya pun juga mencari tahu ini kenapa ya, kenapa bisa masuk ke situ ya. Iya. Atau Padahal biasanya Tuhan sedang menskenariokan apa terhadap kami ya gitu ya. nah itu kan akhirnya pertanyaan itu menuju ke sana juga ya. Iya, Sebenarnya kenapa kami ya, kami dosa apa ya, kan kayak iya, gitu iya, ya. biasanya orang gitu ya. Iya kan? Apa dosa kami ya? Iya. Kok diperlakukan seperti ini kan Iya. gitu ya. Apa dosa kami, apa kesalahan kami ya? Mm-mm. Barangkali ada sesuatu yang Tuhan ingin titipkan yang kami itu nggak tahu Iya. gitu. Mm-mm. Walaupun orang itu selalu membesarkan hati, nanti akan diangkat derajatnya gitu. Alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Tapi kadang ya jangan yang kayak gini deh. Jangan yang gini-gini amat deh gitu ujiannya ya. Terus yang lainnya juga Allah itu ngasih ujian itu bagi yang mampu gitu ya. Yakinlah mampu. Saya malah berpikirnya, ya Allah mungkin overprice deh. Ngerti? Ketinggian mungkin. Saya nggak di sisi yang itu gitu. Kasih ujian yang ini aja deh Iya, gitu. levelku belum segitunya gitu ya. Overprice. Overprice, saya bilang, ya Allah overprice deh melihat kita itu gitu ya. Ujiannya terlalu berat gitu ya. Ini kan untuk yang level udah gitu ya. Iya, kami yang level nggak usah terlalu tinggi lah gitu ya. Mm-mm. Tapi kan sekali lagi ya, akhirnya ketemunya ya daun jatuh aja Allah menghendaki itu jatuh. Biarpun kuning, kalau belum dikehendaki Allah nggak jatuh. Iya, Yang hijau jatuh juga iya, iya. gitu kan. Ya artinya ya memang Allah mengizinkan itu terjadi. Dan kita belajar apa di situ? Ya kan? Kita dapat hikmah apa di situ? Nah, itulah yang terus dicari sampai hari ini. Dan 1-2 dapat sih hikmahnya ya. Oh mungkin gitu kan. Oh mungkin gitu kan. Atau bagaimana lah ya gitu ya. Nah, tapi yang pasti ya kemudian ya sudah, kita anggap itu ujian. Setelah menganggap ujian kan nggak terus akhirnya diam kan. Ya, tetap harus usaha ikhtiar ya. Nah, setelah oke, ya Allah ini adalah ujian, kami di pihak apa gitu ya. Terus kami harus melakukan apa. Akhirnya kan begitu. Akhirnya satu kata sih, barangkali Mas Kojin juga pernah kan pertama kali awal-awal cerita itu kan, ya saya sih mau berjuang gitu. Ingat nggak? Iya. Saya sih mau berjuang gitu. Bahkan suami saya itu pas pertama kali saya temuin, dia itu saya sudah jelaskan gitu ya. Di kesaksian pertama, kesaksian kedua, kemudian saya dijebloskan gitu ya. Mungkin dia agak hopeless dalam tanda kutip ya. Tapi sayalah orang pertama yang bilang, kenapa hopeless? Kita nggak tahu loh catatan Tuhan itu di depan apa. Ya. Kan masih gelap kan? Emang udah tahu? Selama itu kita tidak tahu, ya kita hanya bisa berjuang. Tugas kita berjuang. Betul. Seperti podcast kali ini. podcast berjuang. Bisa aja nih. Iya, mengkaitkan. makanya subscribe ya podcast berjuang, karena memang ini podcastnya buat para pejuang. Jadi kalau teman-teman sedang ada yang memperjuangkan sesuatu, datang ke sini supaya bisa didengarin. Dan insya Allah nanti kalau yang dengar banyak, yang terlibat makin banyak, semesta mendukung perjuangan kita. Amin ya robbal alamin. Kembali ke yang tadi Pak. Jadi kalau Mas Babai ketika ketemu, oh iya, dia kan saya kebetulan diberi izin. Sebenarnya waktu itu seminggu atau bagaimana gitu ya. Ya seminggu pun juga nggak apa-apa gitu ya. Saya siapin aja baju-bajunya. Jadi pas hari H itu setelah saya ngasih tahu anak ya, saya nyiapin baju-bajunya loh. Karena saya tahu dia nggak bawa apa-apa. Nah setelah itu rupanya saya dikasih izin dari Bank DKI-nya, minta Bu, Ibu bisa dibolehin mengunjungi ya. Saya dihubungin Bank DKI, kemudian saya datang, ya itulah terjadi dialog itu. Jadi saya lihat suami saya itu posisinya nggak kayak dia pada umumnya. Kan dia orangnya ceria, optimis, banyak ngomong, banyak jokes kan gitu ya orangnya ya.
Di Tiba-tiba dia saat yang diem itu, aja, yang dia ya orang hopeless tuh kayak apa sih? ya. Gitu. Saya juga nggak tahu kekuatan dari mana karena saya nggak bisa tidur juga. Saya Hmm, kan seminggu nggak bisa tidur. hmm. Tapi saya bilang begitu. Mbak Yun Memang ngasih semangat ya ke. saya ngasih sebuah apa ya? Nggak tahu lah itu apa namanya. Bahwa kita belum tahu loh yang terjadi itu apa di depan. Selama itu tulisan Allah itu kita nggak tahu apa, kita memang punya ruangnya adalah ruang berjuang dan berdoa. Mhm, mhm. Ya, berjuang dan berdoa sama Allah Tawakal ya. gitu. Ya. Ngasih pesan Gitu. ini nggak coba? Ngasih pesan ini ke suami nggak? Iyalah, ini aku mau beli. Terus kalau boleh apa dipakai di sana. Nanti pas sidang dipakai nih. Di luar Tidak. itu jahatannya istri yang baik. Jadi Mas Babe beruntung punya istri kayak Mbak Ayun ini yang ketika sedang jatuh, istri ikut memperjuangkan. Saya kira ini tidak banyak karena terutama bagi seorang istri perlu keberanian. Oh iya, Perlu keberanian. iya. Saya Ya kan? sampai kita nggak tahu orang itu seberapa kuat, seberapa berani Mm-mm, seseorang tingkatnya mm-mm. sampai dia hanya punya itulah satu-satunya yang dia miliki gitu Iya, loh. Menjadi kuat, menjadi berani hanya itu yang dia iya, miliki. Yang lainnya nggak punya gitu iya, loh. iya. Selain punya Allah ya. Mm-mm, mm-mm. Ya. Selain punya Allah yang mendorong kita itu apa? Ya satu-satunya yang kita punya ternyata kita harus menjadi kuat. Itu aja. Iya, iya. Mm. Dan pasangan hidup itulah yang saling menguatkan ya. Iya, iya. Dan suami saya berkali-kali menyampaikan pesan itu terima kasih menjadi istri yang solehah katanya ya. Itu disampaikan ke saya yang sudah berani Mm, berjuang gitu ya. Saya sampai bengong loh. Ya saya melakukan sesuatu yang biasa aja. Kayaknya mm, banyak istri lain juga pasti akan melakukan hal sama. mhm. Dan memang itu saya lihat kan saya berkomunikasi dengan istri-istri yang lain ya. Ya, Dengan kasus yang lain ya, juga ya. yang mirip-mirip ya. Ya mirip-mirip kayak gini kan saat ini lagi happening Lagi kayaknya benteng. nih. Ya, negara Banyak emang lagi sekali gak baik-baik happening gitu saja. ya. Iya. Banyak orang dikriminalisasi. Ya, dan istri-istri juga melakukan hal yang sama. Hmm, Cuman mungkin mereka jalannya beda-beda Oke. gitu. Kalau saya kan nggak punya cantelan apa-apa. Hmm, Saya punyanya IG pribadi saya, medsos pribadi saya. Ya udah di situ aja kami hmm. menyuarakan Ya. bahwa ini nanti bergulir gitu Mm-mm. ya dan lain sebagainya, itu sama sekali kuasa Allah itu di situ. Ya. Karena kami nggak punya apa-apa gitu. Saya bukan orang media, saya nggak punya cantelan di atas Mhm. gitu ya. Saya cantelannya di atas banget itu. Jadi ya, tapi kan sekali lagi selama kita belum tahu seperti apa, kita hanya bisa berjuang. Ya Mm-mm. yang saya bisa aja dulu. Ya. Nanti kan bisa kita lakukan, oh ini kurang efektif, kita coba begini, ini Mhm. kurang efektif, coba begini. Kami kan kami tidak ada pretensi mau menjatuhkan siapa dan Mm-mm. apa sih gunanya? Ya. Nggak ada. Orang saya selama ini bekerja dengan baik, saya di tempat yang secara fungsi bagus, salary bagus, saya mikir apa sih? Saya mikir bekerja yang baik aja kan. Ya. Saya nggak punya yang lain-lain gitu loh, sampai mungkin jadi hero Ya. menjatuhkan pihak lain, nggak ada lah itu. Mm. Ngapain gitu? Nggak ada kepentingan saya di situ. Tapi ketika kita tahu sebuah kebenaran dan kita diam saja, Mhm. kan bukannya ajaran agama itu menyuruh yang baik, mencegah yang mungkar. Mm-mm. Kalau kemungkaran itu dibiarkan, kita bukan orang beriman. Ya. Apalagi itu suami sendiri Ya. gitu loh. Mhm. Apalagi orang yang memang separuh Belahan diri jiwa. kita ya Belahan kan. jiwa. Ya apalagi itu. Jadi ya sudah, tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali saya berjuang. Mhm. Dan saya berjuangnya, saya akan tetap berada di koridor. Mhm. Saya tidak bermaksud menjelek-jelekan orang. Kan semua saya selalu balik lagi adalah ke dakwaan, balik lagi adalah ke bahasanya Mhm. JPU Mhm. gitu ya. Saya nggak akan jauh-jauh dari situ gitu. Mhm. Karena itulah yang didakwakan, dituduhkan kepada suami saya, Mhm. ya kan? Mhm. Dan itu saya bisa menjelaskan. Ini Ya. nggak ada di sini loh. Mhm. Ini Pak Bebeng nggak ada di sini loh. Mhm. Ini nggak ada di sini loh. Mhm. Terus sebenarnya apa gitu loh?
gitu kan. Iya. Saya kan nggak mengada-ada. Iya. Dan saya tidak pakai asumsi, ya kan. Nah, sebelum terakhir nih Mbak, sebelum kita sudahi podcast ini, Minum karena dulu ya. sepertinya sudah lebih dari 30 menit ya. Step ini sudah sidang yang ketiga. Sidang ketiga. Nextnya, ini kan Mbak Yun berarti bolak-balik Semarang nih ya. Iya. Step berikutnya apa lagi nih Mbak? Step berikutnya kita menunggu keputusan hakim. Dan disinilah mungkin bukan hanya Pak Babay dan keluarga yang menunggu, tapi ribuan bankir. Yeah. Ribuan bankir itu menunggu apakah putusan pekerjaan mereka, ya, yang dalam kerangka profesional, tugasnya mereka itu kan memang menyalurkan kredit, Mas. Kalau nggak menyalurkan kredit, uang nasabah itu mau ditaruh mana? Sementara mereka kan harus memberikan bagi hasil ya, imbal hasil, bunga ataupun bagi hasil. Mau pakai apa kalau nggak disalurkan? Kalau mau gampang masukin aja ke SBI, SPN, ya kan, instrumen negara. Tapi kan bukan itu tujuan bank. Tujuan bank itu kan untuk perekonomian masyarakat. Bisa bergulir perekonomian. Bergulir, dana ini dari masyarakat kembali ke masyarakat, yang kelebihan dana dan masyarakat yang membutuhkan dana. Disitulah bank sebagai intermediasi, dan itu di undang-undang tugasnya memang seperti lembaga itu. Intermediasi gitu. Dan sekarang para bankir menunggu apakah keputusan ini bisa adil untuk Mas Babay atau tidak. Iya. Kalau ini bisa adil, mungkin ini angin segar, sebuah kabar baik bahwa kita bisa bekerja sepanjang ya kan, dalam koridor yang benar. Tidak ada tindak pidana, suap, merekayasa, itu lain cerita ya. Fraud, merekayasa, suap, gratifikasi, itu kan ada tindak pidana di situ. Kalau bankir melakukan itu ya jangankan tipikor, bank swasta juga bisa kena tipibank, gitu kan. Sepanjang tidak ada tindak pidana, mereka melakukannya dengan profesional, mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku, ketentuan OJK, ketentuan internal bank, ya kan. Dengan memperhatikan itu prospek bisnisnya si debitur, 5C lah ya. 3 pilar dan 5C dijalankan dengan baik, mengecek debitur, ya, dia punya kredit di mana aja, apakah dia bagus apa enggak dan lain sebagainya. Sepanjang itu dilakukan dengan benar, saya tidak akan dikriminalisasi, gitu. Nah itu yang, ya disitulah kriminalisasinya kan. Ketika tidak ada tindak pidana, kemudian dia diseret karena kebijakannya, ya, padahal kebijakan itu sudah diatur secara ketat. Bank itu sangat highly regulated, ketentuannya banyak banget, pusing sebenarnya jadi orang bank itu. Nah, ketika itu sudah dijalankan tapi ternyata dan tidak ada tindak pidananya, ternyata dia bisa dipidanakan, bisa dipenjara, warning dong. Warning kan, takut kan. Saya rasa sih wajar kalau bank itu takut, ya kan. Main aman, main aman, takut, main aman yang paling tinggi itu masukin aja ke SBI, SPN, gitu kan. Walaupun ada persentasenya, nggak akan mungkin boleh sama otoritas, nggak boleh uang dia parkir lama-lama di sana atau terlalu banyak di sana. Atau ya udah debitur yang sudah lama kita kenal, yang jaminannya besar, ya. Jadi kalau dia macet langsung eksekusi, misalnya gitu ya. Tapi kan nggak banyak debitur yang seperti ini, ya kan? Debitur yang ya kalau dia punya kekayaan banyak ngapain sih ngambil di bank? Ngambil di bank kan gitu ya. Ya kan? Tapi kan itu apa ya? Perekonomian itu kan tidak akan maksimal berjalan gitu ya. Ya menurut saya seperti itu sih. Itu tadi teman-teman semuanya, dan kita doakan ya semoga proses peradilan untuk Mas Babay Farid Wajdi ya, di PN Semarang bisa berjalan dengan seadil-adilnya. Amin. Dan perjuangan Mbak Yayun, istri tercinta dari Mas Babay, bisa membuahkan hasil untuk bisa
membebaskan Mas Babai dari segala tuntutan. Kita tutup podcast kita kali ini. Pejuang Pejuang bukan, bukan, hadapi.